Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa amraqna wa hiya turzuqna wa man na'lamu bika wa najid arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Aftah lana baba rahmatik wa ansur alaina hikmatika arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala al-arif billah al-alim al-allamah al-bakhar al-fahamah al-syekh Ibn al-Sakandari thumma syarih al-syekh Abdullah al-Syarqawi rahimahullah ta'ala bihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bi khair darin amin. Qala rahimahullah radhi anhu min tamamin ni'mah alaika ayyarzuqaka ma yakfik. Niku nggih. Qala rahimahullah radhi anhu min tamamin nikmati ku setengah saking sempurnane nikmat. Min tamamin nikmati ku setengah saking sempurnane nikmat alaika kang ing ngatasi sira. Oh, kama qala ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Qala syarih rahimahullah kama qala ta'ala qala dawuh sapa Allah ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan aja susah sira mikir barang kang bakal teko. Jangan susah masa depan. Jangan menyusai masa depan. Innallaha sunni Allah iku ma'ana sertane kita. Tapi tulunge sertane kita. La tahzan ojo nyusai barang kang wis kelewat sira. Barang yang sudah lewat. La tahzan ojo nyusai perkara kang lewat sira. Innallaha sunni Allah iku ma'ana pitulungi sertane kita. Iku ma'ana pitulungi sertane kita atau sertane kita pitulungi. Iku ma'ana sertane kita pitulungi. Surat Taubat ayat 40. Faman mongko utai sapane wong istanaro lamun padang apa qalbuhu atiniman. Padang binuril ma'rifati kelawan nur kemakrifatan. Binuril ma'rifati kelawan cahaya kemakrifatan. La yakunu ora bakal ono. 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 Iku indau ono sanding man. Apa gemun susah abadan dalam saklawase. Apa gemun susah abadan dalam saklawase. Lakinna fi wujudil humum tetapi ini iku ing dalem wujude pira-pira prihatin wal ahzan lan pira-pira susah. Fi wujudil humumi ing dalem wujude pira-pira prihatin wal ahzan pira-pira susah. Iku liman gede wong. Iku liman gede lam yablu kang durung temuka sapa man hadzal maqam ing ikilah makom istanara qalbu. Hadzal maqam ikilah makom sing atine wis padang. Padang binuril ma'rifah. Krana idlam yakdir krana ora kuwasa sapa man ala daf'iha
ala daf'iha ing ngatasi nolak humum wal ahzan, ala daf'iha ing ngatasi nolak al humum wal ahzan, anhu saka man lam yakdir ala daf'iha anhu, lam yakdir ora kuwasa sapa man ala daf'iha ing ngatasi nolak humum wal ahzan, anhu saka man kefailan idlam yakdir korona ora kuwasa ala daf'iha ing ngatasi nolak humum wal ahzan, anu saka man apa fawaidu pira-pira faedah jalilah kang agung, apa fawaidu pira-pira faedah jalilah kang agung, li annaha tujibu khumudan nafs, li anna kusire fawaid jalilah, li anna kusire fawaid jamilah iku tujibu nekaaken apa fawaid jamilah khumudan nafsi ing matine genine nafsu, khumudan nafsi ing matine genine nafsu, wasofa al-qalbi lan bersine ati, wazawalal asyri lan ilange sombong, wal batari lan gemedi, wazawalal asri lan ilange sombong, wal batari lan gemedi, wal farahi lan bunga bidunya lan dunya, wal hamu kang utai aran ham, wal hamu kang lan utai kang aran ham prihatin, iku ma susah, iku ma susah ya ta'alaku kang gumantung apa ma bima kan zaman yakunu kang bakal ana apa ma fil mustaqbal ing dalem zaman kang madhep, ya ta'alaku kang gumantung apa ma bima kelawan perkara kehidupan rizki yang kunu kang ana apa ma ana iku fil mustaqbal ing dalem zaman kang madhep, wal huznu utawa wal hazanu, wal huznu utawa wal hazanu lantai susah iku ma perkara ya ta'alaku kang gumantung apa ma bima kelawan perkara kehidupan urusan kehidupan yakunu kang ana apa ma ana iku fil madi ing dalem zaman kang wis lewat, kemarin atau tadi kemarin lusa fil madi kang siwat, wa yasikhu lan sa apa ayyakuna yen to ana apa hadza iki hazan nggih hamlan hazan iku syamilan mengkuh lil umuri maring pira perkara al ukhrawiyati kang bangsa akhirat aidan halimane menyusai hal-hal akhirat, nyedi hal-hal akhirat, fa ahlun nari mongko te ahli neraka iku layak sulu ora bakal hasil lil wahidi kedhi wong siji minhum sangka ahlun nar, lil wahidi kedhi wong siji minhum sangka ahlun nar apa hamun prihatin wala khazanun lan ora susah. Bisa jadi urusan ukhrawiyah orang kafir ya ahlun nar tidak ada susah prihatin. Bagaimana pengertiannya? Illa idalam yusyahid angin nalikane ora nyekseni sapa wahidun sapa al-wahid niki, illa idalam yusyahid angin nalikane ora nyekseni sapa al-wahid maulahu ing pangerane al-wahid, karena memang dia tidak mengenal maulahu. Tapi fa idza syahada mongko nalikin nyekseni sapa wahid ing maulahu lam yaksul mongko ora hasil indau ana sandinge al wahid indau ana apa dalika mengkono lam yaksul mongko ora hasil indau apa dalika mengkono hammun wala hazanun, hammun wala hazanun, bal yakunu bali ana pel adabu siksa fi haqqin dem hae wahid udubatan kelawan siksa temenan. Hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, muridin muridat, salikin salikat, para hudur, para sesepuh bini sepuh aji sepuh, para mustaqimin, para pemirsa
TV 9 dan para musyahidin, musyahidat, mustarikin, mustarikat rahimakumullah jami'an. Bahwa sampun dipun terangaken kemarin tentang masalah niki meloncat. Bahwa kemarin pun diterangkan sababnya sanksi adab saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala gara-gara ada hijab. Pokoknya semua orang yang tersiksa mendapatkan sanksi saking ngersanipun Allah karena di dalam dirinya masih ada hijab. Hijab itulah penyebab daripada datangnya sanksi. Lah di dalam diri kita itu bukan hanya ribuan jutaan hijab, miliaran hijab. Ini yang kudu telaten kita untuk membongkar satu persatu hijab ini. Agar dalam kehidupan kita sudah tidak ada sanksi sama sekali. Sehingga dalam kehidupan kita wujudul farah was surur selamanya. Hanya bunga dan bunga, tidak ada kamus susah dalam kehidupan. Itu kalau kita mampu membongkar hijab satu persatu sampai selesai. Kalau masih ada satu hijab saja, ini penghalang. Masih ada rasa penyesalan. Tapi ya sudah mencapai pada tingkat yang tinggi. Penyesalannya ya penyesalan nikah min abwabil muqarrabin. Ngaten. Nggih, kados penyesalane Nabiullah Adam alaihissalam, penyesalan para anbiya dan rasul, para aulia, itu penyesalan karena masih ada sisa-sisa hijab. Umpama terjadi. Tapi kayak yang digambarkan ya, untuk para rasul mesti tidak ada hijab. Tapi yang digambarkan untuk Nabiullah Adam itu sebagai tamthilan, percontohan bagi kita para umatnya. Ya, kalau dalam dirinya masih ada hijab, dia akan menyesal. Lah, dicontohkan dengan lakonnya Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga disebut tangisan Nabi Adam, penyesalan Nabi Adam, pertobatan Nabi Adam itu termasuk golongan min sayyiatil muqarrabin. Ya. Tapi untuk para abrar ini termasuk min hasanatil abrar. Untuk selainnya itu amal-amal baik. Nah, karena memang puncaknya adalah batasannya adalah min
hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin, atau dibalik min sayyiatil muqarrabin wa sayyiatil abrar, maka Nabi Adam dicontohkan. Wong wujudi Nabi Adam juga sebuah percontohan. Jadi dicontohkan seperti itu. Tapi untuk para anbiya dan rasul pure, tidak ada sisa-sisa hijab. Semua sudah lepas daripada hijab. Sehingga lahirlah sebuah susah, sedih dan lain sebagainya, ya karena gara-gara hijab itu tadi. Jadi manakala hati kita niki menemukan rasa sedih, susah, prihatin, nelongso dan sebagainya. Karena apa? Gara-garanya karena kita terhalang untuk mencapai wujudul iyan. Mencapai makom yang temriku sudah tidak ada hijab. Karena masih ada hijab sisa-sisa itu, disitulah lahir yang namanya al-humum wal ahzan, rasa prihatin, susah, sedih, nelongso dan lain sebagainya. Jadi satu-satunya jalan untuk kita bisa tidak merasa nelongso, susah, sedih, ya monggo dibongkar itu hijab-hijab yang ada. Bukan ribuan hijab, tapi jutaan hijab yang ada. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah mendapatkan makom daimal farh was surur, orang yang sudah tidak ada hijab, itu digambarkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah menyusai sesuatu yang sudah lewat. Hilangkan semua itu. Yang lewat sudahlah yang lewat. Juga termasuk yang akan datang. Jangan disusai. Karena apa? Karena pertolongan Allah selalu bersama kita. Allah ma'ana dimanapun kita. Kalau sudah Allah ma'ana, inilah keabadian. Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki yang kita cari selama ini. Oleh karena itu, barang siapa faman istanara qalbu binuril ma'rifah la yakun indahu ghammun abadan. Sinten tiyang yang hatinya sudah terang, bersinar dengan nuril ma'rifah, tidak akan pernah tersentuh oleh rasa prihatin. Karena beliau tahu dunia itu aqallu minal qalil. Dunia itu saumpil, tidak layak untuk diprihatini, tidak layak untuk disusai, tidak layak untuk dibuat nelongso, digetuni dan sebagainya. Kecil, dunia ini tidak ada apa-apanya. Lah, orang yang hijabnya ini sudah lepas semua, tidak akan melirik dunia ini karena tahu hakikat dunia. Kalau dia masih melirik dunia, berarti dia masih bisa kena kesedihan, kesusahan. Karena memang dunia itulah tempatnya kudurat, tempatnya ahzan, tempatnya humum, tempatnya keruwetan-keruwetan hidup. Sehingga dalam dawuhnya Imam Ibn Sekandir yang lewat, dipundalkan la tastakbiril dar madun tafi hadidar. Jangan kamu menganggap bahwa kamu akan bisa lepas daripada kesedihan, kesusahan, keruwetan hidup di dunia. La tastaghribil akdar. Jangan kamu menganggap aneh adanya akdar, adanya kesusahan, adanya keprihatinan, adanya nelongso, madum tafi hadidar, selama kamu ada di desa ini. Desa yang sudah tidak dilirik oleh qalbun mustanir, desa yang sudah tidak dilirik oleh hati-hati yang bersih daripada hijab. Tapi jangan diartikan tidak dilirik bukan berarti tidak diurus.
Tetap diurus, tapi hatinya ini sudah tidak kumantil. Hatinya sudah tidak nureken kepada dunia ini. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan sebuah kegembiraan selamanya. Ya. Kan ada hadis itu. Ajaban li amir mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan orang mukmin. Semua urusan baik, jelek, menyenangkan, menyusahkan, kalau diterima oleh orang mukmin menjadi khair semua. La yakunu dzalik illa lil mukmin. Tidak bisa terjadi pada selain orang mukmin. Tanti lil mukmin iki mboten mukmin sembarang mukmin. Sing ajaban li amir mukmin iki mukmin yang sudah tidak ada hijab dalam hatinya. In asabathu dharra sabara wa huwa khairul lahu wa in asabathu sarra syakara wa huwa khairul lahu. Terkena musibah sabar. Lalu memang dunia tidak perlu ditangisi. Dunia seupil. Dunia irenge kuku ireng ini. Tidak perlu kita prihatinkan. Itulah dunia. Ya. Kalau mendapatkan kenikmatan, syakaranya ada syukurlah. Selama ini dia sudah bersyukur. Wujudnya dia di dunia itu adalah bentuk nikmat minallah. Jadi tidak ada lain kata kecuali bersyukur pada Allah. Bagi mereka. Ini. Ya. Jadi, la tahzan innallah ma'ana. Dan kata-kata innallah ma'ana ini abadi. Ma'ana itu memasukkan Rasulullah, memasukkan semua umatnya. Nah ini na mutakalim. Nah kami. Dan kami ini saat ini sedang kemana perginya, ya, tidak pulang-pulang. Yang ada di mana-mana itu ana. Yang nahnu sekarang sulit kita temukan. Karena nahnu akan melahirkan sebuah persatuan. Nahnu akan melahirkan sebuah kesepakatan. Nahnu akan melahirkan sebuah kedamaian. Nahnu akan melahirkan sebuah ittifaq, walaupun ya ittifaq fil ittihad, ittifaq fil ikhtilaf tidak menjadi masalah bagi orang yang sudah menemukan nahnu itu tadi. Nah, yang dijanjikan di sini innallah ma'ana. Allah akan selalu bersama kami. Kami Rasulullah, kami umatnya. Berarti sampai ila yaumil qiyamah. Ya, janji innallah ma'ana ini. Beda dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Di saat membawa bangsa Bani Israel lari daripada kejaran Fir'aun, akhirnya dihadang oleh Laut Merah, ya, di belakang Fir'aun, depan Laut Merah. Semua sedih dan susah. Nabi Musa menyatakan, inna rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi ini mutakallim wahdah. Sesungguhnya bersama aku Nabi Musa, Rabbi Tuhanku, sayahdin, Tuhanku akan memberi. Selama ada Nabi Musa, Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Ma'iyah Allah akan selalu selama ada Nabi Musa. Karena apa? Inna ma'iyah mutakallim wahda. Ana, selama ada aku, ma'iyah Allah, pertolongan Allah akan selalu ada. Tapi begitu Nabi Musa wafat, ya terangkat semua. Ya hanya terbatas. Nah, ini la tahzan innal ma'ani mestinya menjadi sumber kekuatan kita. Sumber ketidakputusasaan kita. Sumber tidak ada kesedihan kita. Karena memang dunia inilah seperti itu. Ya, dunia inilah seperti itu. Isen dunia ya seperti itu.
Maka bagi orang yang sudah hidup hatinya dengan nuril ma'rifah, la yakun indahu ghammun abadan. Tetapi kalau bahas orang sepangkat apapun, setitel apapun, makom apapun, ya katakanlah wali kutub, wali, tapi kalau masih ada secercah, sekelumit, sedih dan susah menghadapi dunia, berarti masih ada hijab. Ini kaidah. Ini masih. Kenapa? Karena faedah yang beliau miliki belum bisa menangkal, ya, akhzan dan humum itu tadi. Belum bisa mengusir yang namanya susah, yang namanya sedih. Maksudnya susah sedih yang masuk dalam hati. Kalau susah sedih yang disebutkan manusiawi sifatnya, itu bisa terjadi. Zahirnya sedih tapi batinnya tidak sedih sebetulnya. Batinnya tidak sedih. Jadi itulah orang-orang yang masih ada hijab, orang-orang yang tidak bisa menolak akhzan dan humum dengan keistimewaan yang ia miliki, artinya orang-orang ini masih belum bisa mematikan api nafsunya. Ya. Orang-orang yang belum meraih sofaul qalbi, orang yang masih mengingat dirinya sehingga timbul sifat asyar bator, gembira dengan dunia. Itulah bisa juga yang dimaksud la tahzan innallaha ma'ana, ini bukan urusan dunia. Tadi kan yang disebutkan urusan-urusan dunia, tapi juga urusan-urusan ukhrawiyah. Seorang ahlun nar, seorang ahli neraka bisa juga tidak kemasukan hamun dan hazanun, kecuali dia tidak bisa menyaksikan maulahu, tidak menyaksikan kekuasaan Allah. Tapi kalau dia sudah menyaksikan, maka baru dia terasa hamun dan hazannya. Ini kebalikan orang mukmin. Jadi orang kafir itu ya akan merasa suka. Sukanya apa? Karena tidak mengenal Allah. Padahal nanti di akhirat hakikat yang akan dihadapi. Artinya apa? Itu hanya sebuah gambaran yang tidak bisa terjadi. Pasti orang kafir akan susah dan sedih. Nah, kalau itu di urusan di dunianya, dia memang tidak sedih dengan urusan akhirat. Bahkan dia menganggap akhirat tidak ada. Ya. Akhir hanya sebuah khayalan. Akhir adalah racun bagi mereka. Ya memang dia tidak akan terkena hamun dan hazanun dalam urusan akhirat, karena dia memang tidak percaya. Tapi kalau mereka itu sudah bersaksi di dunia akhirat, di akhirat nanti dibuka semuanya, kebenaran-kebenaran diungkap semua, kesalahan-kesalahan menjadi nyata di depan mata, baru dia penyesalan yang tidak akan pernah henti-hentinya. Itulah yang mereka dapat. Bal yakunul adab fi haqi udubah. Udubah ini bisa diartikan dingin, ya. Bisa diartikan tidak panas gitu. Tawar lah bagi mereka. Itu kalau ada musyahadah. Kalau ada musyahadah, jadi begini, obat satu-satunya untuk hilangnya sebuah hamun dan hazan itu musyahadah kepada Allah. Teristimewa orang-orang mukmin karena ini memang sifatnya. Hatta orang kafir pun kok ternyata dia masih bisa musyahadah
Tentu kan sudah makomnya tinggi. Ini mungkin golongan orang-orang yang ditarik oleh Allah. Dunianya kafir, selama hidupnya kelihatan kafir, tapi begitu detik-detik meninggal, dia diberikan makom musyahadah. Nah, bisa dia akan merasakan tidak ada rasa sedih dan susah. Mestinya sedih susah, rasa dingin gitu loh. Dia ya mendapat siksa. Ya. Dia mendapatkan yang namanya hazanun dan hamun. Tapi karena pernah sececah dia musyahadah pada Allah, semua itu menjadi tawar. Tapi ya berbeda lah ya. Hanya tawar gitu, bukan nikmat, tawar. Tapi kalau orang mukmin bukan hanya tawar, tapi kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya yang akan didapatkan. Dan jarang sekali orang kafir yang bisa menemukan musyahadah itu tadi. Jadi jangan coba-coba mencoba, kalau begitu tidak usah muslim lah, tidak usah mukmin lah. Kok karena masih bisa ada kesempatan musyahadah. Jangan, ini hanya sebuah contoh kekuasaan Allah, kemutlakan Allah. Tidak untuk disyariatkan, tidak untuk diumumkan. Ini ya, seperti itu. Bal yakunul adab fi haqi udhubah. Bali ono yakunu bakal ono peladu siksa fi haqi indal haqi wahid. Ya al wahid tadi ono iku udhubatan, tawar. Tadi saya maknani siksaan dirubah tawar. Tawar. Hanya tawar, bukan nikmat. Walaupun tawar itu bagian dari nikmat. Ya tawarnya siksa ya. Dikelilingi api, dikelilingi api, tapi dia tetap tersiksa. Qala Al-Imam As-Sakandari, minta mamin ni'matiku setengah saking sempurnane kenikmatan, alaika ing atase sira ayyar zuko utawi yen to paring rezeki sapa Allah ka ing sira ma ing rezeki yakfi kang nyukupi apa ma ka ing sira. Nah, ini angel, ini agak sulit, harus difahamkan. Rezeki yang cukup. Kalau mengatakan gampang, rezeki yang cukup. Tapi apa yang dimaksud rezeki yang cukup? Tegese min ghairi ziyadatin saking tanpa lebih, tambahan wala nuksonen dan tanpa sudok. Pas gampangannya. Rezeki yang mencukupi, rezeki yang pas. Tapi ini perlu dijelaskan biar tidak salah paham. Wayamna ulan nyegah, wayamna alento nyegah sapa ka ing sira ma ing perkara yutri kang nyelewengaken apa ma ka ing sira. Dan rezeki itu tidak membuat kita sesat. Rezeki yang dianugerahkan, yang disebut tamamun ni'mah, rezeki yang kesempurnaan nikmat, yaitu rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita, yang mencukupi. Hati ini sudah puas. Ya. Dan mencukupi ini perlu dijelaskan. Yang kedua, rezeki ini tidak menjadikan kita berbuat melampaui batas. Nah, padahal biasa manusia kalau sudah rezeki, kalau sebelum-sebelumnya ya kayak ya Allah, beri kaya saya, berikan itu, saya seperti itu, nanti saya selesaikan semua urusan perjuangan, urusan agama. Di saat dia tidak punya, begitu punya, mulai ada keinginan yang lain. Padahal rezeki yang ini sudah melebihi kecukupan, akhirnya menjadi kurang. Masih ini, masih itu, akhirnya tertunda-tunda kebaikan, tertunda-tunda yang juhud yang luar biasa itu akhirnya tidak segera dilakukan. Nah, bisa juga rezeki itu mendatangkan orang melakukan sesuatu yang melampaui batas, berlebih. Dulu detail sekali, dulu jelimet hitung-hitungannya, jangan lebih jangan kurang.
tapi begitu diberikan tambahan rezeki mulai dia brah-breh, mulai dia sudah wis gampang. Kono. Ya, gawa kono. Sekono kana kono terus. Ini menjadikan rezeki yang melampaui batas. Ayyuki ategesin nibaaken apa ma ayyuki ategesin ka ing sira fituhyan ing dalem lacut wa huwa kasratul mal wa huwa utawi mayut rika iku kasratul mali akai bondo, yaitu tadi diberi lebih. Qala ta'ala Allah ta'ala surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla aja mengkono. Innal insana sunutai sekabehane manungsa. Seluruh ini iku layatgha, ada yang dikecualikan tapi. Layatgha yakti lacut. Yakti bakal lacut. Kapan anro'a tegese ing dalem wektune ningali sapa insan hu ing insan ningali istaghna ing sugih ing ora butuh anro'ahu istaghna semugih utawa ora butuh. Wa fil hadis lakum dil siji hadis rupane jauh maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Kala kang titik apa mah tapi wakafalan nyukupi apa mah titik tapi mencukupi iku khairun lebih becik lebih bagus mimma tinimbang rezeki kasura kang akeh apa mah tapi walha lan ngelenekaken apa mah lupa pada tujuan utamanya, lupa pada arti kehidupan, lupa dia diciptakan untuk apa. Amma mana koso anil kifayah, amma mana pun rezeki nakoso kang sudo pema anil kifayati sangka kecukupane faqad yakunu mongko terkadang ono iku ma'hum sertane mana koso anil kifayah apa istighalun kesibukan antaati rabbi sangka taat ing pangerane karena belum cukup masih cari tambahan sehingga teledor ketaatannya ini berkurang. Falaisa mengkorono apa mana koso anil kifaya ila khirihi orane ku min tamamin nikmati setengah saking kesempurnaan nikmat yang begitu itu belum dinamakan tamamun nikmah. Walamma kana dzalika huwal munasib li hal murid as-shadiq. Walamma kana semangsane ana apa dalika mengkono minta mamin nikma ila akhirih iku hote dalik iku al munasib kang mantesi li halil muridi maring tingkai wong kang ngarepaken wusul ilallah li halil muridi maring tingkai wong kang ngarep wusul Allah as-shadiqin nga bener para muridin yang shadiqin lam yakul mongko ora dawuh sapa muallif Imam Ibnu Sekandari lam yakul mongko ora dawuh sapa muallif ora dawuh ngene wayam nauka mayutri ayu qalil rizqak an kifayatik
Lam yakul radau wa yamna'aka ma yudrik. Wa yamna ala nyegah sapa Allah ka sira maing rizki yudri kang nyelewengaken kang nglampaui batas apa maka ing sira. Ayu qallila utawa nitiaken sapa Allah rizqa kang rizki sira an kifayatika sangka kecukupan ira. Maksudnya musannaf dawaken minta mamin nikmah itu adalah ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yudrik. Ini bagian bagi para muridin yang shadiq, muridin yang benar dalam iradahnya, dalam nawaitunya ini benar. Nah, itu yang pantas, dawuh seperti itulah yang pantas. Makanya mu'allif tidak menyingkat hanya dengan wayam na'aka mayutrik atau dengan dawuh ayuqallila rizqaka antifayatik, tidak. Tapi disempurnakan dengan ayyarzuqaka ma yakfik. Jadi kesempurnaan nikmat Allah pada kita semua, yaitu Allah menganugerahkan rizki pada kita, rizki yang mencukupi, rizki yang pas. Jangan diartikan rizki pas itu tidak lebih. Para sahabat-sahabat itu adalah contoh manusia-manusia yang mendapatkan rizki yang mayakfik. Tapi beliau punya peninggalan, punya legasi, punya wirasa. Siapa itu? Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, yang kalau dibandingkan dengan hati kita semua, hatinya beliau, hati kita yang ditambah lagi dari mana, belum apa-apanya dibanding dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau tetap dinamakan sahabat yang mendapatkan rezeki yang cukup. Karena rezekinya hanya digunakan untuk daruriyati hajati, kepentingan hajatnya, tidak melampaui batas, tidak ada tabdirul mal, tidak ada israf, ya. Walaupun dihitung miliaran, triliunan, tapi tidak ada yang digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas. Semua diserahkan untuk agama. Di saat beliau sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk. Lalu matur, ya Rasulullah, harta saya banyak ya Rasulullah. Apa saya wasiatkan semua harta saya? Diwasiatkan kepada Rasulullah, lah, jangan. Fasulus ya Rasulullah, fanisfu ya Rasulullah, separuhnya gimana? Lah, jangan. Fasulus ya Rasulullah, lalu sepertiganya. As-sulus katsir, jawab Rasulullah, sepertiga dari hartamu itu banyak. Apakah kamu senang meninggalkan anak cucumu nanti keliling dari satu pintu ke pintu, membutuhkan untuk nafkah hidupnya dari uluran tangan mereka itu? Apa kamu senang seperti itu? Apa tidak senang kalau anak cucumu ini hidup dalam kecukupan? Dalam arti kecukupan ini tidak melampaui batas. Kecukupan ini sekadar hajatnya, makanya ada sifat wara, sifat zuhud. Orang-orang wara itu orang yang ngalap sak cukupi.
dari sekian harta yang ia miliki, apa yang menjadi kebutuhan hajat hidupnya hari ini, yaitu diambil. Ya. Itu diambil. Masalah sisanya kita tidak perlu bahas, kita tidak perlu curiga dengan beliau-beliau. Tentu itu untuk perjuangan semuanya. Saya itu sahabat Utsman bin Affan punya pelayan sampai 400 pelayan. Sahabat Utsman bin Affan, siapa itu dari kelompok-kelompok, katakan ulama ussalaf, Abdullah bin Mubarak yang dulu abahnya itu bekerja di kebun. Ya, begitu juragan tanya, coba saya ambilkan contoh anggur yang manis. Diambilkan karena dia sebagai penjaga dan bekerja. Begitu disodorkan pada juragannya, diicipi, ya, dirasakan, diincipi, ternyata kecut. Ya, akhirnya marah. Kenapa? Kamu kan saya suruh ambil buah yang manis. Kenapa yang kamu datangkan ini kok masih kecut? Apa bahasa kecut itu? Masam. Kenapa rasanya masam? Ayo carikan lagi, cari sampai 3 kali. Semua itu masam semua. Lalu ditanya, lalu apa selama ini kamu perbuat untuk menjaga kebun? Kok tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang masam, mana yang manis? Kamu kan sudah lama bekerja. Kok tidak bisa membedakan mana yang masam, mana yang manis? Apa jawab Syekh Mubaraknya? Ya, kan putranya yang Abdullah. Ya juragan, saya kan tugas saya hanya menjaga. Tugas saya bukan untuk mencicipi, membedakan mana manis, mana masam. Selama yang saya lakukan seperti apa yang akad yang kami terima. Jadi kami hanya menjaga, bukan untuk mencari mana yang manis, mana yang masam. Membedakan manis, mana tidak pernah saya lakukan. Disitulah mulai si juragan ini tertarik. Anak ini luar biasa. Sekian tahun tidak pernah dia itu mengganggu. Nah, kalau kena santri saiki, Masya Allah. Kalau ada pelem rodok merah-merah sedikit ngeten, wah ini mungkin perlu diicipi nih. Ya, jadi koyok-koyok yo-yo perlu dicipi biar nanti kiai ndak kecewa nanti. Jadi kita bisa mencarikan mana yang manis, mana yang. Nah, hal-hal seperti ini apalagi di masa sekarang ini, itu seperti kata-kata yang benar. Akhirnya diajak musyawarah lah untuk bagaimana ambil menantu ini. Akhirnya jawabannya semua, kalau orang Nasrani ambil menantu, orang Majusi ambil menantu, orang Islam hanya diambil menantu. Lahirlah Imam Abdullah. Yang mana Imam Abdullah akhirnya juga mewarisi abahnya, mewarisi kekayaan daripada neneknya, kakeknya. Luar biasa kekayaannya. Rumahnya itu lebih luas daripada istana. Setiap hari menerima tamu ribuan. Semua diberi makan semua. Ya. Kalau musim haji datang, dia umumkan siapa yang sudah berkewajiban haji, punya kecukupan uang, ya, pokoknya sudah istitoah lah. Ya karena ini yang tanya kiai besar, semua yang merasa yang ngajak. Nah kalau sudah kamu merasa kecukupan, bawa ke sini semua. Ya, bekal-bekal yang akan dibawa haji. Akhirnya disiapkan kotak masing-masing, diberi nama, dikunci. Kuncinya diserahkan pada masing-masing. Akhirnya waktu berangkatlah dengan semua rombongan. Mulai di Madinah, kalau memang ke Madinah dulu, setelah menyelesaikan semua mazarat. Lalu apa? Untuk mendapatkan oleh-oleh semacam, ya, kenangan-kenangan kota Madinah, disuruh catat siapa saja.
Akhirnya semua dipenuhi oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Sampai ke Mekah pun demikian. Setelah selesai manasiknya, selesai manasik loh ya. Kalau sekarang baru minjak Mekah sudah sobo pasar seng, sudah tahu kemana-mana. Jadi akhirnya selesai, apa souvenir-souvenir yang dibutuhkan semua disiapkan. Kurang seminggu pemilik ini yang berangkat ini, tuan apa yang penjaga rumah disurati semua, dicat, dihias rumahnya. Akhirnya begitu datang, kira-kira dapat 40 hari, diundang semua. Ditunjukkan peti yang dulu dibuat nyimpen ongkos biaya haji masing-masing. Suruh buka. Dibuka, tidak ada satupun yang berubah. Dan itu dikembalikan pada pemiliknya. Seperti itu cara beliau. Nah, berapa ratus orang tiap tahun dihajikan. Itu Syekh Abdul Mubarak. Orangnya sufi, zahid, wari. Tapi diberikan oleh Allah rezeki yang begitu melimpah. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan kifayah bukan hanya kebutuhan sehari itu, tapi bagaimana masa depan anak cucu. Melihat situasi apalagi cari rezeki halal sulit. Jangankan yang halal, haram pun sulit. Kan banyak orang bilang cari halal sulit, wong haram saja sulit. Ya, haram itu seperti apa yang sulit? Kalau mencuri, nyopet ya memang sulit. Tapi tetap halal, haram sampai kapanpun tetap ada. Tinggal kita bagaimana mau melakukannya itu. Di sini. Jadi Quran surat Al-Alaq ini mengingatkan watak dasar manusia. Manusia itu la yadgha. Dia akan kembali menjadi orang yang lacut. Walaupun sebelumnya dia punya niat ini, niat itu, niatnya itu. Oleh Al-Quran dipes la yadgha ar-ra'ahus. Kalau dia sudah merasa kecukupan, dia akan kembali pada sifat-sifat dasar yang jahat dan jelek. Nah, ini harus kita pahami. Oleh karena itu Rasulullah SAW dawuh, rizki yang baik itu maqalla wa kafa khairun mimma kathura alha. Sedikit tapi cukup. Jangan digambarkan sedikit itu seperti itu ya. Sedikit tapi cukup. Untuk kebutuhan apa cukup? Wong agama ini juga ada rukunnya yang harus mengeluarkan uang puluhan juta kok, seperti haji. Ya. Apalagi ada infak, ada wakaf, ada macam-macam itu. Itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan zikir Allah, melalaikan perjuangan. Melalaikan perjuangan. Kalau rezeki yang tidak cukup sehingga seorang hamba di dalam peribadatannya banyak ya belang bontengnya, alasannya sibuk, alasannya repot dan lain sebagainya, maka rezeki yang ia terima selama ini tidak bisa dikatakan min tamamin ni'mah, belum ya. Tidak dikatakan min tamamin ni'mah. Jadi seperti itu. Sebuah gambaran yang dimaksud dengan kifayah memang bisa masuk pada daruriyatul ma'isyah, ya, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam sebuah kehidupan, atau kebutuhan yang memang harus dipenuhi pada saat itu. Kalau tidak akan terjadi sebuah, ya katakan malapetaka. Bukan itu yang dimaksud dengan kifayah. Bisa juga kifayah itu tadi, seperti contoh-contoh itu tadi. Bagaimana ngurus masa depan umat, ngurus
muslimin mukminat. Ini yang dalam kerangka yang besar itu tadi. Jadi menurut ukuran syar'i banyak wadhifah-wadhifah kehidupan yang mana kehidupan ini melihat banyak derajat makom yang mungkin makin tinggi makin luas, makin tinggi makin luas. Lah, kecukupan itu bisa masuk di situ. Dasarnya apa? Ya dasarnya seperti peristiwa Rasulullah SAW waktu milih sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat sakit seperti yang saya ceritakan itu tadi, dia ingin menyerahkan semua harta kekayaannya tapi dilarang oleh Rasulullah. Akhirnya dia menawar, kalau separuh gimana Rasulullah? Separuh itu banyak. Sudah, kalau gitu sepertiganya saja. Akhirnya Rasulullah dawuh, sepertiga itu juga banyak. Walaupun Rasul tidak melarang untuk sepertiga, tapi Rasulullah menggambarkan, apakah kamu senang melihat anak cucumu nanti pindah dari satu pintu ke pintu untuk mencari kebutuhan nafkah hidupnya? Dia menjadi tanggungan orang lain. Lah, ini luas sekali makna ini. Makna kifayah itu luas sekali sebetulnya. Ya seperti itulah. Oleh karena itu, barang siapa yang makrifat pada Allah dengan sebenar dan makrifat, apalagi dia termasuk orang-orang ahli zikir, ya, yang selalu menyambungkan hidupnya dengan nikmat Allah, apa yang ia miliki adalah hakikat nikmat Allah. Dia diamanati triliunan harta kekayaan, tapi dia min ahli zikir, dia min ahli ma'rifat, maka dia akan tentu menyambungkan uang kekayaan yang dimiliki itu, yang banyak itu tentu disambungkan dengan hal-hal kenikmatan-kenikmatan itu tadi yang harus ditasarufkan. Untuk apa kenikmatan itu? Jadi ini makna kifayah. Oleh karena itu, liyakilla ma nafrahu bihi yakil ma nahzanu alaih. Ini resepnya. Liyakilla drapun nitiaken sapa murid ma ing rizki nafrah kang bunga kita biklan ma bayan minal mal wa ghairi laliyani mal. Adan. Allahu Akbar.
haula. Liyakilla terapun niti akan temen sapa Allah bisa tahu murid tapi amannya ya pada Allah. Liyakilla terapun niti akan sapa Allah ma ing perkara nafrahu kang bungah kita bikilan ma sebab ma bayani minal mali sapa bondo wa mal. Yakilla mongko bakal titik yakilla mongko bakal niti akan sapa Allah ma ing perkara nahzanu kang nyusai kita aleng atasima. Ini artinya begini. Dengan adanya kifayah ya, rizki yang cukup. Sedang dasar manusia adalah kalla innal insana la yadgha. Maka bentuk Allah memberikan nikmat yang sempurna adalah nikmat yang mencukupi dan tidak melahirkan mengakibatkan sebuah kesesatan penyelewengan. Karena dasar manusia adalah la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, untuk seperti itu ya, Allah menganugerahkan tamamun nikmat itu. Allah mengajak, memerintahkan agar kita memperkecil apa yang menjadi kebanggaan kita di dunia. Apa yang menjadi kebanggaan kita di dunia diperkecil. Ya. Kenapa? Agar nanti kesusahan kita di saat kehilangan kebanggaan itu juga akan kecil nilainya. Syukur-syukur tidak. Kesusahan yang kita alami, sedih, susah, itu karena menurut besarnya apa yang kita cintai, apa yang kita senangi. Jadi besar dahsyatnya sebuah kesusahan itu gara-gara daripada besarnya rasa senang dan cinta kita pada sesuatu yang hilang itu. Oleh karena itu, perkecil kesenangan kita dengan dunia agar sewaktu-waktu dunia dan pasti dunia akan hilang, lepas kita tidak terlalu sibukkan dengan kesedihan dan kesusahan. Karena sudah memperkecil. Menganggap sepele, sing ilang apa sepele, ya sudah sepele. Tapi kalau sesuatu ini dianggap luar biasa, hilang, sedihnya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dihikayahkan dalam sebuah kitab, ada sebuah raja, seorang raja, ya, seorang raja mendapatkan hadiah, ya semacam piala, semacam apa itu, ya sekarang itu
orang yang punya ini Gucci yang bisa bernilai miliaran itu loh. Ya zaman dulu Gucci-nya Gucci yang berhias emas, intan, berlian. Ada seorang raja diberi hadiah. Belum pernah dia melihat Gucci seperti itu. Indahnya dan dilapisi oleh macam-macam perhiasan. Maka senangnya luar biasa. Akhirnya bertanya pada santri-santri dan para penasehat-penasehat, bagaimana kalian? Senang juga ya dengan apa yang saya dapatkan ini? Ada sebagian yang menjawab, kenapa Paduka menanyakan hal ini pada kami? Justru saya melihat Paduka mendapatkan hadiah Gucci yang seperti ini adalah musibah di depan mata. Kefakiran dan musibah di depan mata. Kaget si raja ini mendapatkan keterangan. Bagaimana bisa? Oh ini menyenangkan. Saya dapat hadiah. Kok kamu katakan musibah yang ada di depan mata? Kefakiran yang ada di depan mata. Dijawab, kalau sewaktu-waktu Gucci itu pecah. Ya. Kan tidak ada jaminan. Sewaktu-waktu Gucci itu pecah. Ini musibah yang zaman tidak akan pernah henti-hentinya. Mengeluh. Ya. Menyusahi daripada Gucci. Dan sewaktu-waktu kalau Gucci ini dicuri oleh orang, langsung panjenengan menjadi orang yang sangat fakir karena sudah menimpakan rasa cinta senangnya pada Gucci itu. Kenapa? Mencari Gucci sesama itu sudah tidak ada. Ini satu-satunya. Kalau sampai dicuri orang, maka jatuh miskin. Itu jawaban. Akhirnya kenyataan memang terjadi. Si raja lalu mikir, saya sebelum mendapatkan hadiah ini, hidup saya tenang. Ya. Hidup saya tidak merasa dihantui ketakutan. Takut ini pecah, takut ini dicuri. Begitu datang, tibalah ruwetnya pikiran ini. Yang takut ini, takut itu, takut itu. Kalau seperti ini, betul ucapan daripada sebagian penasihat. Lebih baik Gucci ini tidak pernah saya terima, tidak pernah datang di hadapan saya, sehingga saya tidak merasakan sedih yang demikian. Sehingga hidup saya seperti zaman sebelum saya mendapatkan Gucci ini dalam ketenangan dan keceriaan. Tapi setelah datang ini ribut sudah, pegawainya ditambah, ya penjagaannya ditambah, dan pencuri biasanya lebih pintar daripada. Kalau kita lihat film-film itu kan benda-benda berharga itu masih bisa dicuri. Betapa kehilangannya dia. Lebih enak sebelum dia mendapatkan itu daripada setelah, tapi menjadi ruwet seperti ini. Nah, itu resep ya, liyakillah ma nafrahu bihi yakillah ma nahzanu alaihi. Kesusahan besar kecilnya diukur dengan kegembiraan besar dan kecilnya. Kalau kita terlalu gembira, apalagi dunia yang aqallu minal qalil, dunia yang hanya meribeti hidup kita, tapi dunia tidak akan pernah lepas daripada kita. Wong barang tidak bisa lepas ngejar kita, kok kita ini malah menjadi pelayannya, menjatuhkan cinta. Ini sebuah kesalahan. Ya. Lebih baik jangan jatuhkan cinta kita kepada dunia, agar sewaktu-waktu dunia ini hilang, kita pun tidak merasa kehilangan. Ojo khawatir melarat. Kadang diajak begitu, wah aduh gimana hidup saya ini. Sudah
ngelamun-ngelamun, ngimpi-ngimpi, kepingin hidup enak ini malah. Jangan khawatir masalah itu. Dunia justru yang akan mengejar kita. Ya, asalkan hati kita bisa terjaga, jangan sampai menjatuhkan cinta kepada dunia. Mari belajar bersama-sama. Saya panjenengan belajar tidak mencintai dunia. Justru dunia yang akan mengejar kita semua. Faman zawallah anhu fudulat dunya, faman zawa kang ngelempit sapa Allah anhu saka man fudulat dunya ing kelebihane dunya, fardiyanuli ridho sapa man bidalika mengkono zawa anhu fudulat dunya wa qana alan nrimo sapa man minha sangka dunya bil yasid lan titik walam yatatallak lan ora cungak-cunguk kepingin ya. Walam yatatallak ora cungak-cunguk sapa man ila ziyadatin maring tambahan min malin sangka bondo au jahin utawa pangkat. Itu watak manusia. Fa wa mongko teman iku kamilul akli wong kang sempurna akale, hasanun nadorikan bagus angen-angene ngurmate li nafsi maring awake dhewe. Li anna ziman iku dafa'a bisa nolak sapa man anha sangka nafsihi mafsadata wujudil hazani ing mafsadai wujude susah bitarki sebab tinggal malin au jahin iki. Walam yandur ora ningali sapa man ila khusuli maslahatil farah maring hasile kemaslahatane bunga biwujudil ladzi kelan wujude perkara tadi itu mal auja yazulu kang bakal ilang apa ladzi an qaribin sangka zaman kang parek. Memang ada maslahatnya. Ya, tambahnya kekayaan, tambahnya kedudukan ada maslahatnya. Tapi katakan semua itu tidak akan lama. Bisa hari ini dapat, hari ini hilang. Ya. Banyak orang sudah mendapatkan sesuatu di tangan sudah, tiba-tiba lepas. Bukan hanya di tangan, sudah masuk kantong, bisa keluar lagi lepas. Bahkan sudah masuk lemari, dikunci dengan berbagai kunci, bisa hilang, lepas lagi. Itulah dunia. Ya. Kemaslahatannya memang senang, bunga. Hidupnya akan ya sedikit enteng lah memikir. Itu maslahatnya. Tapi sebentar lagi dia akan berpisah dengan kita. Yazulu an qarib. Wa dar'ul mafasid lan nolak pira-pira kemafsadatan iku muqaddamun den dhisikaken indal uqala mungki para ahli akal kang dene akal ala jabil masalih ing atase narik pira-pira kemaslahatan. Maslahat kecil mafsadahnya ya seperti itu kalau cinta dunia. Orang yang berakal langsung enggak usah mikir. Ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Fal mafruh bihi. Fal mafruh mongko utai wong kang den bungaken bi kelawan al apa bi kelawan al iku huwa utawi fal mafruh utai perkara kang den gawe bunga apa bi kelawan al iku hate al mafruh iku al mahzun perkara kang den gawe susah atau den susaken apa alinge si al. Pokoknya kegembiraan disitulah kesusahan. Siapa yang dapat kegembiraan kalau dia tidak siap dia akan mengalami sebaliknya. Karena munculnya kesusahan itu dari kegembiraan itu. Selalu ngintililah. Susah itu ngintil kegembiraan. Bagi orang yang berakal akan mikir. Ya. Lebih enak mana? Gembira nanti selamanya dengan gembira yang hanya sebentar tapi sudah dibuntuti oleh sebuah kesusahan. In qalilan lamun titik apa al mafruh fa qalilun mongko iku titik. Ya, kalau kebunganya kecil, susahnya kecil. Wa in katsiran wa in katsamun akeh apa al mafruh fa katsirun mongko akeh al mahzun alaihi. Ya.
Kalau bunganya itu berlebih-lebih, begitu kita kena ya dampaknya ini, maka susahnya pun akan berlebih-lebih. Demikianlah mudah-mudahan hidup kita menjadi tenang, seimbang, ya. Apapun yang dianugerahkan Allah kita terima, tapi tetap kita berikhtiar karena itu sebuah perintah. Semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu. Hidup barokah, rizki, umur dan semuanya. Allahumma amin. Tidak ada pertanyaan kan? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ya Rabbana antarafna bi annana antarafna wa annana asrafna ala laba asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وموالدينا الآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبة والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول طاب كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد الشهب والحمد لله في البدء والتم اشتد أزمة تنفرد قد آدم بلدي وظلام الليل نوصل حتى يغشى نحن بالله والحبيب المقرب بهما عز نسرنا لا بجاه ومنسب كل من رمز لنا من قريب وأجل حسبنا الله ونعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.